Apakah gejala ruam merah bagi penderita COVID-19 berbahaya? Bagaimana cara penyembuhannya? Kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang, Mbak. Iya, Dr. Fajri, saya ingin langsung tanyakan apakah gejala ruam merah pada pasien COVID-19 ini bisa dikatakan berbahaya? Sebenarnya kalau berbahaya itu tidak. Karena yang menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 itu bukan ruam kulitnya. Itu hanya gejala ya, penanda gitu. Bahwa orang ini sepertinya nih COVID nih gitu. Jadi yang buat berbahaya itu bukan gejala COVID-nya. Gejala di ruam di kulitnya itu hanya menandakan bahwa dia terinfeksi penyakit begitu. Dan ada banyak jenis-jenis ruam kulit yang ditimbulkan jenisnya begitu. Ya. Apa yang membedakan dengan gejala lain, Dok? Karena ini kan sepertinya sedikit yang mengalami gejala dengan ruam merah. Kebanyakan adalah mungkin batuk pilek atau kehilangan penciuman dan indera perasa. Nah, sebenarnya ada satu penelitian, dia melaporkan sekitar 20%. Jadi 1/5 ya. Ada juga penelitian yang bilang 0,6%. Di Eropa angkanya sekitar 6,6%. Artinya sebenarnya mungkin ini underdiagnosis atau tidak terdeteksi begitu. Makanya dengan adanya forum ini kita meningkatkan awareness atau kesadaran tentang gambaran-gambaran kulit yang sering muncul pada penderita COVID-19. Memang pada umumnya itu batuk pilek, sesak begitu ya. Tapi ada loh 14%, hampir 15%, itu awalnya itu memang gejala kulit. Jadi presentasi awal nih itu gejala kulit. Mungkin nggak sadar aja. Gitu. Baik. Bagaimana kemudian kita membedakan ruam kemerahan yang merupakan gejala COVID-19 dengan penyakit kulit, Dok? Nomor satu sih, kontak eratnya. Kalau saya sebagai klinisi, itu ngeliat kontak eratnya dulu. Ada nggak kontak eratnya? Jadi kalau ada kontak, misalnya ada keluarga kita ada sakit COVID, terus kita tiba-tiba kok saya bentol-bentol nih kayak orang urtikaria ya, kayak orang giduh gitu. Jangan-jangan saya COVID itu bisa aja. Sama seperti sebelumnya kan orang anosmia nih. Sekarang kan jadi orang aware kalau misalnya dia nggak bisa mencium gitu ya. Sama ini juga kayak gini nih, ruam kulit. Ada beberapa bentuk kulitnya, ruam kulitnya gitu. Yang paling sering itu adalah bercak kemerahan, sekitar 45%. Yang seperti dialami oleh Ibu Dewi Persik begitu ya. Ada juga bentuknya kan kayak namanya chilblain-like lesion. Dia itu kayak inflamasi pada ujung tangan, jadi tangannya ini kayak ada bentol kemerahan di hidung, di telinga. Itu kan khas ya, jarang penyakit yang lain seperti itu. Atau yang lebih sering lagi adalah biduran yang tadi saya bilang, itu sekitar 17%. Dan itu kalau bentuknya biduran seperti itu gatal, 90% gatal. Secara umum lesi ini pun gatal. Sekitar 45% itu gatal nih, yang punya lesi-lesi, yang punya gangguan kulit seperti ini. Ada juga kayak cacar bentuknya. Jadi dia lenting-lenting, putih, itu berisi cairan, tersebar ya, bisa seluruh tubuh, bisa hanya beberapa bagian. Itu juga bisa. Ada juga yang paling sedikit itu memang seperti kayak orang demam berdarah, kayak orang DBD. Putih-putih, merah-merah, titik-titik, petehi namanya, perdarahan-perdarahan kecil, itu juga bisa. Nah, penanda yang memang berbahaya, itu namanya levedo lenticularis. Dia kayak jaring laba-laba gitu, karena ada inflamasi, vaskulitis dia di pembuluh darah, dia kayak jaring laba-laba gitu ya. Jadi merah-merah begitu, di tangan kita misalnya atau di tubuh kita. Nah itu tuh agak berat, maksudnya kalau orang yang memiliki kondisi kulit seperti itu, levedo tadi, itu mungkin 10% bisa mortality-nya tinggi, 10% itu meninggal. Artinya itu kondisi yang berat gitu. Baik. Gitu sih. Dok, ini berarti kalau misalnya orang dengan gejala seperti ini, apakah dia selain menularkan virus COVID-19, apakah gejala ruam merah ini juga bisa menular, Dok, ke orang lain? Kemungkinan bisa, karena ada beberapa patofisiologi atau perjalanan penyakit COVID pada kulit ini kan. Misalnya, kalau dia penyebabnya adalah directly, jadi dia bisa menginfeksi langsung kulit, ya tentunya di lesi tersebut ada ini ya dong, ada kumannya kan, seperti herpes gitu atau cacar. Itu kan ketika dia terbentuk lesi di situ, itu kan isinya kuman gitu, dan itu menularkan. Ya sepertinya kalau COVID ini ketika dia di kulit, dia kemungkinan bisa menularkan karena itu kan ada direct infeksi di situ. Tapi ada juga sih kalau dia inflamasi ya, kalau hanya peradangan, kan ada banyak faktornya. Selain direct infeksi langsung di situ, ada juga respon imun tubuh terhadap itu, yaitu mungkin beda lagi. Intinya, kalau memiliki kontak erat atau keluhan-keluhan ada batuk pilek gitu ya, kemudian muncul ruam seperti ini di hari ke-9 atau 10 misalnya, atau di seminggu setelahnya, datang ke dokter kulit, konsultasi. Ini saya COVID nggak sih? Mungkin nggak sih COVID? Itu lebih aman menurut saya. Baik, untuk penyembuhannya apakah ini bisa diimbangi dengan penggunaan obat penyakit kulit, Dok?
Iya, jadi ini memang lagi-lagi konsultasi sama dokter kulit. Karena nggak mungkin ini diobatin sendiri di rumah. Tergantung nanti derajat keparahannya, lalu gejalanya seberat apa. Kan beda-beda. Ada orang nggak diapa-apain itu seminggu atau 4 hari itu hilang sendiri gejalanya. Ada yang sampai 4 bulan nggak sembuh-sembuh. Itulah kenapa butuh tenaga medis atau dokter, dan terutama dokter kulit ya, yang menyelesaikan masalah ini. Baik. Gitu.